Korban pada saat itu menggunakan pisau di dalam melakukan tindak pidananya dan menolak pembunuhan menggunakan pisau. Di situ kita menggali sekali lagi menggunakan tools yang ada, faktor. Kita gali supaya membuat apa faktanya, motivasinya dan terang benderang suatu tindak pidana yang terjadi. Lanjut terhadap si adik. Baik hak untuk beribadah, hak untuk bermain, hak untuk bersilat, untuk berkomunikasi. Kita menghargai semua yang betul-betul substansi, berdasarkan digital, berdasarkan menjelaskan secara detail, terang benderang, fakta bahwa kawasan rumah ini terjadinya tindak pidana yang sudah dipoliskan. Rumah ini, TKP ini keberadaan dulu dokumen video CCTV yang membuktikan kasus. Menarik teman-teman sekalian. Rumah di sampingnya 1D yang warna hijau, tangga dan teriakan tolong. Ini sekitar pukul 5 pagi. Nanti akan saya jelaskan dalam kamar yang merupakan inti TKP. Dan yang kedua ini adalah bagian dapur sini. Kemudian ini adalah gambar ketiga, tangga atas dan juga kakak naik ke atas untuk ke kamar bapaknya. Saya akan menjelaskan bersangkutan tidur di lantai 2 yang saya gambarkan tadi. Kemudian kakak mengatakan adik melukai ibu. Kemudian selanjutnya bapak adik dari yang di ruang tamu yang saya jelaskan tadi. Kemudian bapak yang melihat adik melukai tubuh korban berulang kali dan merampas pisau. Kalau pada saat itu, kemudian Polsek Sunggal tiba di TKP dan melihat korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan keluarga korban menjelaskan baik tante korban, keluarga lainnya, dan ibu kandungnya yang deskripsi. Kemudian dari rumah sakit jam 5.04 betul ayah menelpon rumah sakit dan tiba 5.40 ambulans tiba dengan CCTV yang saya sebutkan. Korban sudah meninggal dunia dan sering menjuarai perlombaan-perlombaan yang ada. Lanjut, UPTD PPA Prof. Su dan Kota Medan dari Bapak Psikolog Forensik dan dari Dinas Kota Medan yang intinya keterangannya. Nah ini yang penting, hasil dari Puslapor Barreskrim Polri dan Bitlapor Polda Sumut. Ada beberapa hal. Yang pertama, gagang pisau terdapat DNA itu 844. Kemudian yang kedua adalah ibunya. Silakan. Selalu menggunakan Grab. Tidak ada ibunya, masih menggunakan pakaian yang sama. Tadi jam 8.48, ini jam 11.28. Kalau kerja naik Grab, pulang ke rumah pukul 19.18. Silakan. Ini adalah di tanggal 8 Desember. Next. Masih menggunakan Grab. Ini anak-anak, kakak dan adik. Di tanggal 8 jam 14 ya. Ini anak sekolah naik Grab. Kemudian di sekolah yang sama. Dan selanjutnya 1943 bapaknya atau pelapor pulang kerja
berjalan, tiba di rumahnya, ditanyakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 kejadian, dan tidak ada orang lain yang masuk keluar selain keluarga itu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan timeline persiapan dan proses terjadinya tindak pidana. Terlintas berpikir untuk melukai korban, tetapi tidak ada kesempatan. Kemudian dari adik ABH, adik tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya semakin menimbulkan rasa marah. Adik mengambil pisau, membuka bajunya, dan melukai korban. Ditanyakan kepada adik, kenapa baju dibuka? Dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada perlukaan-perlukaan yang ada yang menodai bajunya. Kemudian kakak terbangun dan merampas pisau, lalu membuangnya di dalam kamar sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang posisinya ada di dapur. Kemudian kakak berusaha menutup pintu sehingga pisau kecil yang dipegang adik terjatuh. Jadi pada saat adik keluar kamar ke arah dapur dan ingin masuk kembali menggunakan pisau kedua, terjadi tarik menarik dengan kakak sehingga pisaunya terjatuh. Kakak lari ke lantai 2 memanggil ayahnya, seperti yang dijelaskan informasi terdahulu. Bapak atau suami tidur di lantai 2. Bapak terbangun karena kakak memanggil ke kamar, memanggil ke kamar dan menggedor-gedor pintunya. Bapak dan kakak mengecek korban di kamar lantai 1. Korban masih hidup. Bapak dan kakak menyenderkan dan mengangkat korban yang saya sebutkan di timeline sebelumnya. Adik ke kamar memakai baju dan naik ke lantai 2 memeluk bapaknya. Kemudian bapak, kakak, dan adik turun bersama-sama ke lantai 1. Kemudian bapak dan kakak mengecek kondisi korban. Kemudian kondisi korban masih hidup dan meminta dipanggilkan ambulans. Di situ diberikan oleh kakak. Kemudian kita menggunakan KDRT. Kita menggunakan pasal ini. Pak, untuk motifnya apa, Pak? Motifnya? Kan sudah saya sebutkan. Yang tadi saya sudah sebutkan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain sapu, dan ada memanggil kaki dan bagian tangannya yang sangat lurus, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak, karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga, keterangan juga dari rekan-rekan bapaknya, memang status keduanya tidak harmonis. Kemudian posisi bapaknya pun tinggal di lantai 2 dan ibu ataupun istri dan anak-anaknya di lantai 1. Kondisi ini memang tidak menguntungkan. Tetapi tolong hati-hati, tadi ada yang bertanya tidak mengatakan, tapi ini melaksanakan kegiatan pendidikan ini secara mendalam dan berkepanjangan, maka itu rekan-rekan meminta saya untuk konferensi pers cepat juga untuk waktu itu berharga. Pak, tadi tolong dihargai dan sehingga secara hidup kita diawasi dengan pemeriksaan psikologis. Diketahui bahwa anak atau ABH itu memiliki kecerdasan yang tergolong superior, ya, seorang anak yang sangat cerdas, sehingga dengan kecerdasan yang dia miliki tidak menyarankan kalau dia sering mendapatkan prestasi yang tinggi. Dia juga mampu mempelajari musik,
seni secara otodidak, itu menunjukkan bahwa dia juga seorang pribadi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian kami juga mencoba menganalisis apakah ada gangguan mental yang biasa terjadi pada kasus-kasus matricide atau menghilangkan nyawa terhadap ibu kandung ibunya sendiri misalnya ya. Umumnya yang terjadi itu adalah mereka yang mengalami skizofrenia, depresi atau PTSD misalnya ya. Tetapi dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai adanya gangguan-gangguan mental tersebut. Anak tidak mengalami skizofrenia, ya, jadi tidak ada halusinasi, tidak ada delusi, dan tidak ada perilaku yang aneh. Ya. Jadi gugur gangguan skizofrenia pada anak. Kemudian juga tidak dijumpai adanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, di mana apakah anak mengalami mimpi buruk, mengalami flashback, ya, lintasan ingatan pada peristiwa tertentu. Juga kami coba analisis dengan kemungkinan adanya conduct disorder, gangguan perilaku pada anak, yang kalau itu tidak ditangani mungkin nanti kalau orang dewasanya menjadi psikopat misalnya ya. Tetapi dalam konteks ini gangguan perilaku atau conduct disorder juga tidak nampak, karena misalnya tidak dijumpai bahwa anak yang sering pada anak conduct disorder itu sering mereka melanggar aturan. Mereka juga sering melukai binatang atau properti barang-barang. Itu juga tidak dijumpai pada anak. Memang secara psikologis anak ini juga masih labil secara emosional. Jadi ada keinginan agresivitas yang cukup tinggi, empati yang mungkin masih kurang berkembang, kemudian juga kurang berinteraksi secara sosial ya. Tetapi hal ini juga lazim terjadi pada anak-anak remaja ya. Anak remaja mana yang nggak keras kepala, anak remaja mana yang nggak pemarah misalnya. Jadi ini overlap antara kecenderungan conduct disordernya dengan fase perkembangan remaja yang dia alami ya. Jadi kalau dilihat kemungkinan terjadinya peristiwa ini bukan karena adanya gangguan kesehatan mental ya. Jadi lebih ke arah misalnya pengalaman kekerasan yang dialami, yang dia saksikan. Apakah kekerasan itu bukan hanya dari keluarga, tapi juga mungkin dari tontonan yang dia lihat. Kemudian juga adanya emosi yang masih labil ya, sehingga dia cenderung memendam kemarahannya, sehingga akhirnya meledak menjadi satu tindakan yang emotional outburst gitu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.